Tapi masa sih? Yang bener dong. Ih, bener Bu Mel. Buat apa juga saya tuh bohong gitu kan. Iya, Bu Mel. Ini tuh udah merajalela hingga ke ujung dunia sana. Bukan begitu, Seryoyo? Halo, Seryoyo. Kita lagi bincang-bincang lucu nih. Ya ampun, ternyata hari ini ada diskon alat makeup gitu di online shop. Ih, gede banget loh diskonnya 90%. Aduh, tapi cuma udah tinggal 1 jam lagi doang. Hah, Diskonnya. online shop yang mana? Produk apa aja? Semua jenis brand kan? Ayo dong, cepat. Lumayan kan 90%? Pasti bohong ya diskonnya. Iya. Bete. Aku kan pengen nambah koleksi baru. Yang sekarang udah agak gimana gitu. Kuno deh pokoknya. Lagian dari awal kita semua video call, Seryoyo tuh sibuk sendiri. Tahu nih, udah kayak yang paling cantik aja. Jangan pada iri ya itu mulut-mulutnya. Aku mau ngapain kek? Ya suka aku lah. Udah, kenapa sih jadi pada ribut gini? Kita itu punya jadwal kumpul kayak sekarang, bukan buat ribut-ribut kayak gini. Kita itu harus selalu menebar kebahagiaan antar sesama teman. Harus saling support, jangan lupa ikrar pertemanan kita. Saling berbagi kebahagiaan, Saling berbagi kesedihan. Saling berbagi informasi. Karena kita adalah The Iron Lady. The Iron Lady. nah, kalau happy-happy gini kan enak. Zaman sekarang itu udah ribet, jangan makin ribet lagi, ya kan? Bener banget. Setuju deh aku. Tapi tunggu deh, tunggu. Kalian tuh udah pada denger belum sih informasi terbaru? Info terbaru? Apa emangnya? Iya, apa sih? Tentang yang ada di sekolah kita atau gimana? Saya sih dapatnya dari orang yang cukup kredibel gitu. Kredibel. Paling juga orang-orang itu lagi deh. Ya kan? Iya sih, tapi tenang. Saya jamin kali ini pasti terpercaya dan juga akurat. Ya udah buruan cerita, apa sih? Ya, jadi tuh saya ada 2 info gitu. Yang paling panas sejagat raya ini. Jadi info yang pertama, itu kalian tahu kan? Biasa wakil tercinta kita itu. Yang mana? Kita tuh punya 3 loh. Iya benar ya, Mas? Aduh. Udah pasti yang the only one dong. Si itu yang hobinya di dunia persalonan manja di setiap weekend. Nah, gitu dong. Emang kalau misalnya kayak gini-gini tuh Ibu Melani tuh paling sensitif, paling tahu. Udah sebut aja kali namanya. Nggak usah ini, oh itu, onoh kucrut tinggal bilang sih. Pak Mali tahu. Ingat aturan paling penting dalam ngobrol-ngobrolin cantik ini. Apa, Ibu Alana? Dilarang keras menyebutkan nama yang bersangkutan. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ada yang denger kan, bahaya itu. Maaf. Lanjut. Nah iya, jadi ternyata nih si cantik itu ya biasa deh
ambis banget gitu, mau naik jabatan. Dan caranya tuh, aduh, bukan main-main deh. Tahu kan kenapa dia tuh akhir-akhir ini tuh kayak suka ikut rapat-rapat di pusat-pusat sana. Nah, udah bukan yang lain. Kalau misalnya dari orang-orang yang beredar tuh, ngomongnya dia tuh lagi nempel banget sama ya biasa yang punya koneksi-koneksi di sana, yang punya kuasa. Keren banget kan? Agak gaspol ya si cantik itu. Aku sih nggak heran ya lihat kelakuan yang kayak gitu. Udah feeling aja dari dulu. Udah deh, lagi butuh duit itu mah. Biarin aja sih, yang penting gak ganggu kita. Tapi kalau sampai si cantik itu nyenggol kita gimana? Sampai itu kejadian, bakal aku sisir itu mulut sampai rapat biar gak bawel. Ya udahlah ya, kita kan cukup tahu aja kan, untuk kalangan kita aja. Terus info kedua apa? Kok diem? Info kedua apa, Nak? Yang kedua itu tentang gini. Lama kan ngomongnya, ribet dah. Iya. Info ini tuh saya dapetin karena kemarin pas minggu lalu tuh saya ke sekolah. Dan gak sengaja dengar kalau misalnya Lalu gimana? iya, jadi para petinggi-petinggi itu kan lagi rapat gitu kan di kantor. Terus kayak saya gak sengaja dengar kalau misalnya mereka itu lagi ngomongin masalah soal dana sekolah kita yang gak sebanyak tahun lalu gitu. Dan di situ mereka juga lagi rekap-rekap kegiatan yang ada gitu loh, yang ya bagi mereka itu butuh dana yang banyak. Dan juga kelompok sekolah kita yang kayak lagi nggak efektif gitu buat berjalan. Dan ya udah gitu, jadinya mereka bakalan nutup kelompok-kelompok itu secara perlahan. Dan yang bikin aneh gitu ya, mereka itu ngasih target tinggi yang bahkan itu sulit buat dicapai. Bahkan bisa jadi itu mustahil banget. Kayak kalian tahu kan kelompok bulu tangkis kita. Bayangin deh, targetnya tahun ini itu dia mesti ngikutin 3 kejuaraan dan minimal harus sampai ke final. Kan gila gitu ya. Kayak ya kali lagi corona gini mereka pada keluyuran. Terus gimana lagi? Ya, tapi ada lagi gitu yang jadi incaran mereka selain kelompok bulu tangkis itu. Kelompok teater sekolah kita juga bakal ditutup sama mereka. Hah? Kok bisa? Ya, sebenarnya yang dari saya dengerin sih, kelompok teater sekolah kita itu udah nggak lagi menghasilkan prestasi yang membanggakan gitu. Kayak cenderung bagi mereka itu membebani mereka. Dan kalau yang satu ini sih, ya satu sekolah juga tahu gitu ya. Kayak hampir 2 tahun belakangan ini, nggak ada sesuatu yang keren juga kan. Nggak kayak awal-awal pembentukan kelompok ini. Bumel nggak apa-apa. Aku tuh cuma kepikiran Jihan. Kasihan anak itu. Bener juga ya. Jihan kan ketua kelompok teater sekolah kita sekarang. Pasti berat nih. Emangnya sekolah mau kasih target apa buat kelompok teater ini? Iya, untuk teater sekolah kita kali ini mereka nargetinnya supaya kita itu jadi juara di 3 lomba gitu. Terus 1 pementasan juga kayak biasa. Ih, emang bener-benernya nggak ada otaknya deh mereka itu. Nggak tahu apa sekarang itu lagi sulit.
Tapi ya mungkin caranya juga harus kayak gitu kali. Bu Mel, maaf ya. Saya tuh tadinya nggak mau sampein, takut nggak enak. Justru ini info yang penting banget untuk kita tahu. Siapa tahu aku bisa bantu kan? Bu Mel, gimana kalau misal kita itu minta bantuan para alumni? Maksudnya? Iya, kayak sekedar minta pendapat aja gitu. Kan gimana pun juga mereka yang udah mati-matian diriin kelompok ini. Dan lagian juga dulu kan Bu Mel pembina kelompok teater mereka kan. Jadi harusnya mereka sih mau bantu ya. Kan kasihan juga junior-juniornya. Setuju aku sama kamu. Tumben kamu pintar. Iya juga sih, tapi aku takut ganggu mereka. Aduh Bu Mel, masa nggak sadar sih sampai sekarang? Mereka itu kan udah anggap Ibu Mel udah kayak mamanya sendiri. Masa Bu Mel lupa pas dulu Bu Mel jadi pembina mereka? Kalian tuh luar biasa banget. Bahkan kita-kita aja sampai salut sama kedekatan kalian. Tapi siapa? Gila, nggak masuk akal. Bisa-bisanya sekolah kasih syarat kayak gitu. Kondisi biasa aja udah susah pakai lomba. Apalagi sekarang. Tapi kalau kita nggak ngikutin apa yang sekolah tentukan, ya udah berarti kita harus melepas semua ini. Ngelepas kata lo, nggak akan. Ya terus mau gimana? Lu harus sadar dong, kondisi kelompok ini tuh ibarat kapal udah tinggal tenggelam aja. Udah nggak bisa berlayar lagi. Percuma. Ji, yang masih bertahan juga cuma kita bertiga sekarang. Kecil peluang kita untuk mempertahankan kelompok ini. Kecil, tapi tetap punya peluang yang sama. Bukan cuma itu, bahkan kita aja nggak punya pelatih sama sekali. Setiap kita nawarin calon pelatih ke sekolah, mereka selalu tolak karena kita nggak berkompeten. Bukan cuma itu, bahkan kita aja nggak punya pelatih. Setiap kali kita nawarin ke pihak sekolah, mereka selalu tolak karena kita nggak berkompeten. Tapi yang terakhir itu menurut gue cukup kompeten kok. Hah? Juara di tingkat kecamatan itu. Pentas di tingkat RT RW dan tampil sebagai cameo di iklan yang cuma berdurasi 25 detik itu. Itu yang lo bilang kompeten. Udah gila sih. Udah. Ya abis, adanya itu doang, gimana dong? Lagian ya, nyari pelatih yang oke kayak sekarang tuh udah susah banget. Gue gak punya koneksi yang kuat buat dapetin orang. Malah aja tinggal 3 bulan lagi. Loh gue tuh gak mau ya masa-masa terakhir gue di kelas 12 cuma buat numpang lewat doang. Gak nerima. Koneksi. Oh iya, koneksi. Kenapa nggak kepikiran ya? Lu kenapa deh, Chris? Mulai aneh kan ya, Nak? Jihan, kalau kita minta bantuan alumni aja gimana? Minta bantuan gimana? Ya kayak saran atau apapun lah. Lagian kan mana mungkin mereka akan biarin teater sekolah ini tutup gitu aja. Bagaimanapun mereka itu tetap pendiri. Dan di zaman mereka, teater di sekolah ini hidup dan berkembang. Bisa juga sih. Tapi gue gak ada kontaknya. Angkatan atas gue kan langsung lepas gitu aja. Gak ada pendamping sama sekali. Gak usah Kesel. bingung, Ji. Kan teman kita tersayang ini punya saudara yang termasuk salah satu pendiri kelompok teater di sekolah ini. Hah? Apa? Nggak ada ya. Gua nggak mau bawa dia. Ayo Mika, mungkin kakak lo akan menjadi cahaya surga untuk masalah kita ini. Dia itu sibuk. Mending nggak usah. Ayolah, Mik. Gue bisa merasakan pertolongan Tuhan lo lewat kehadiran kakak lo ini. Gue bisa merasakan pertolongan Tuhan. Lebay lu. Nggak. Ayolah, Francisco Mikael, bantuin ya, please. Nanti kita akan turutin deh apapun yang lo minta. Ya, Mik, kita turutin deh. Nggak ada. Kalau gue bilang enggak,
Ya enggak. Terus kita mau minta bantuan siapa lagi kalau bukan lewat kakak lo? Siapa namanya tuh, Chris? Francisca Christina alias Katina. Kapan sih gue nggak bantu kalian ketika ada hal-hal yang susah? Tapi kalau harus melibatkan Kak Tina, mau sampai kapanpun kalian bujuk-bujuk, gak akan gue iakan. Ada prinsip yang harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Go off dulu. Makasih. Terus gimana sekarang? Gak tahu, emang gila temen lo itu. Berarti emang harus ditutup ya? Ya udah deh kalau gitu. Gak tahu pusing gue. Gue gagal. Percuma semuanya. Perjuangan gue dari kelas 10 sampai sekarang jadi gak ada rasa apa-apanya. Gue gak bisa jadi ketua yang baik buat mereka. Mungkin ini nasib yang harus gue terima di akhir masa-masa sekolah gue ini. Maafin Jihan karena harus berakhir seperti ini. Maafin Jihan juga karena gak bisa bikin kelompok ini jadi lebih baik. Maafin Jihan. Mama. Hai Ma, ada apa? Hai sayang, lagi apa kamu? Aku baru aja kelar rapat sama teman-teman Ma. Rapat teater atau rapat OSIS? Rapat teater dong Ma, kan aku ketuanya. Memangnya kamu ada proyek teater ya? Kayaknya kamu semangat gitu. Ih Mami kepo deh. Pokoknya kita lagi mempersiapkan sesuatu yang wow. Oh begitu, ya bagus lah. Lagian mama udah lama gak lihat kelompok teater pentas. Kangen mau nonton. Pokoknya pasti bakal bagus banget deh Ma. Doain aja ya Ma. Pasti nak, mama itu selalu doain yang terbaik untuk kamu. Asal kamunya senang, semangat, dan bisa maju, mama akan jadi support system untuk kamu. Iya Ma. Mama tuh masih inget banget loh Ji. Dulu pas kamu pertama kali nonton pentas teater sekolahmu itu, kamu tuh seneng banget. Sampai-sampai maksa mama untuk temenin kamu foto sama kakak-kakak pemainnya. Itu pertama kali mama lihat seorang Jihan punya ketertarikan terhadap suatu hal. Kamu inget gak hal apa yang kamu ucapkan ketika sehabis menonton mereka? Apa Ma? Kamu itu bilang gini, Ma, aku mau dong seperti mereka. Aku mau merasakan tepuk tangan dari orang-orang yang nonton. Aku mau main teater, Ma. Dengar kamu bisa bilang begitu tuh, rasanya seneng banget, Ji. Gak nyangka aja, Mama. Dan yang paling bikin Mama lebih kaget itu adalah seminggu setelahnya, kamu mengutarakan cita-cita kamu. Ma, aku udah punya cita-cita sekarang. Aku mau jadi pemain teater terkenal di dunia. Lalu kamu kasih mama sebuah clipping yang isinya gedung-gedung pertunjukan, dan di setiap halamannya selalu tertulis, Jihan tampil di sini. Kamu yang waktu itu baru berusia 8 tahun, tapi sudah bisa bersikap dan berpikir sejauh itu. Mama seneng banget liatnya. Oh iya, Mama juga udah cari info buat kamu beasiswa ke sekolah kesenian di luar negeri. Dan Mama udah dapat beberapa nih. Nanti pas di rumah Mama kasih lihat ke kamu ya. Mama. Maafin Jihan, Ma. Jihan gak bohong. Jihan gak kuat, Ma. Mama tahu, Nak. Mama sangat tahu kamu. Sekarang Mama udah ada di bawah. Siapa tahu ada yang butuh pelukan mamanya. Atlet. Astaga, kenapa gak kepikiran anak itu ya?
Aduh, semoga masih ada nomornya dan belum ganti. Semoga ini bisa membantu Jihan. Halo Tina, ini Bu Melani, guru SMA-mu. Masih ingat dengan ibu ndak, Tin? Di saat bumi sunyi, di kala suara sepi, di tengah gelap malam, hanya kau dan aku. Dunia ini milik berdua, dua ras bercanda, laksana merpati mesra, sepasang kekasih mencinta. Dua insan tak terpecah, hitam putih tak memisah, air dan minyak tak terpisah, bersatu mencinta. Dua insan tak terpecah, hitam putih tak memisah, air dan minyak tak terpisah, bersatu mencinta. Duh, lu kenapa harus sekasar itu sih, Mik? Ini kan juga tahun terakhir gua bareng mereka. Kayaknya gua memang harus melakukan sesuatu deh. Kayaknya gua minta tolong Kak Tina aja. Bodo amat lah prinsip.